Saudara, pra-peradilan keempat Roy Suryo tentang pencekalan dirinya ditunda karena dua pihak dari termohon tidak hadir. Tertundanya sidang pra-peradilan jilid keempat muncul dugaan Roy Suryo berupaya hindari sidang pokok perkara kasus fitnah ijazah. Bolak-balik. Siapa Jack itu? Wajahnya perhatikan dengan cermat. Oh, ini Jack. Selesai dan ditutup. Terima kasih yang mulia. Ketidakhadiran wakil dari Kejaksaan Tinggi DKI dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai turut termohon membuat Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan soal pencekalan Roy hingga tanggal 14 Agustus mendatang. Dituding sengaja mengulur waktu, Roy malah menyindir sikap para pihak yang absen berulang di persidangan. Ini yang kedua kalinya, ya. Ini bukan lagunya Raisa ya, kedua kalinya. Tapi ini yang kedua kalinya ya, turut termohon tidak hadir pada sidang yang pertama. Sehingga membuat sidang ditunda sampai 1 pekan ke depan, tanggal 12 Agustus. Jadi jelas, 14 ya, maaf, saya koreksi, 14 Agustus. Kami tidak menunda-nunda, tapi penundaan ini akibat mereka. Jadi kalau kemarin ya, gitu, Hakim Tunggal itu yang memunculkan joker, ya. Nah, jadi hari ini justru saya bilang kemarin harusnya ada Jack yang muncul. Nah, hari ini Jacknya kenapa ditunda-tunda? Jadi bolak-balik saja nih. Nah, ini Jacknya bolak-balik. Siapa Jack itu? Wajahnya perhatikan dengan cermat. Ini Jack, gitu ya, katanya dipanggilnya Jack. Hakim memainkan joker, kan itu yang tidak kita ada. Sehari sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan permohonan pra-peradilan Roy Suryo soal ganti rugi tidak dapat diterima. Hakim menilai peraturan pemerintah mengenai pembayaran ganti rugi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, yakni Menteri Keuangan. Roy pun merespons dengan mengajukan lagi pra-peradilan kelima untuk menghadirkan pihak dari Menteri Keuangan. Karena Kementerian Keuangan itu harus diikutkan dalam pihak, maka tadi putusan Hakim Tunggal dari Pak Ike Tudarpawan adalah bukan ditolak, sekali lagi. Jangan ada media menulis ditolak. Tidak ditolak, tetapi belum diterima karena kurang pihak. Saya langsung putuskan untuk kemudian kita maju dan kemudian kita ajukan kembali. Entah itu menjadi pra-peradilan yang ke-5 atau pra-peradilan berikutnya, ya tunggu saja tanggal mainnya. Menempuh jalur pra-peradilan hingga lebih dari 3 kali, sudah dinyatakan Roy usai memenangkan pra-peradilan pertamanya. Sejak itu, Roy dan tim kuasa hukumnya terus mengajukan pra-peradilan terhadap berbagai objek, seperti soal pencekalan dirinya ke luar negeri hingga tuntutan ganti rugi atas penangkapannya. Namanya juga usaha ya gitu. Usaha itu kan mesti ada hasilnya gitu kan gitu. Nah, hasilnya apa ya? Kita tunggu bersama gitu aja. Langkah Roy Suryo menempuh pra-peradilan berkali-kali dinilai pakar hukum pidana sebagai konsekuensi hadirnya KUHP baru yang membuka peluang sebanyak 14 kali pra-peradilan untuk objek yang berbeda. Akibatnya, sidang pokok perkara mau tak mau harus menunggu pra-peradilan berhenti diajukan. Kalau dulu hanya 5, kemudian tambah 9, kemudian di KUHP baru ini itu ada menjadi 14 objek pra-peradilan. Ketika permohonan pra-peradilan masih diajukan, pokok perkara tidak boleh dilakukan. Artinya, begitu pihak-pihak masih terus mengajukan, pokok perkara tidak boleh disidangkan. Sebelumnya, keputusan Roy menempuh pra-peradilan dinilai mantan kuasa hukumnya Ahmad Kozinudin sebagai modus Roy untuk menghindari sidang pokok perkara. Kozin menilai Roy dan Jokowi sama-sama tidak berani adu bukti di persidangan. Seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya takut. Nantangin masuk rumah, tapi pagarnya digembok. Percaya nggak kalau orang ini nantangin nggak? Nggak percaya, rakyat udah tahu. Dan pra-peradilan jangan menjadi modus untuk menghindari pokok perkara. Kita akan buktikan apakah ini benar-benar negara hukum atau negara di bawah kendali Joko Widodo. Pra-peradilan berliku dan berjilid-jilid Roy Suryo membuat sidang pokok perkara soal keaslian ijazah Jokowi yang diributkan lebih dari setahun makin tak pasti.
Bukannya fokus untuk membantah gugatan mencemarkan nama baik Jokowi, Roy kini malah fokus di arena pra-peradilan yang tak berujung. Tim Liputan, Kompas TV.